Gila. Minggu ini gila pertandingannya. Udah dari Champions League-nya banyak big games. Premier League-nya, ideasinya Premier League untuk naro tiga tim itu head to head langsung lawan tuh gimana ceritanya gitu. Maksudnya Liverpool Everton. Oh gila, derby. Chelsea MU. Mantap. Arsenal City. Mantap. Keren. Ini minggu keren. Minggu gila ini pokoknya ya. Minggu keren nih. Ya makanya karena lebih baik itu guys dimulai itu dari Champions League dulu aja karena kita akan ngebahas match-match yang seru-seru juga. Pertama nih, gue akan bahas Bayern melawan Chelsea. Tadi malam kita live stream di sini. Itu match sebenarnya gokil, seru, bisa dibilang. Menurut gue ada momen end to end-nya, ada momen Bayern menguasai, ada momen Chelsea keep the ball juga. Kalau dari lu ngeliat match semalam, ngeliat starting line up-nya, itu seperti bukan seperti kali ya, emang exactly the same mungkin. Beda cuma di Colwill. Karena cedera, seperti melawan PSG. Ya. Tapi Bayern benar-benar bisa mengakomodir apapun yang dilakukan oleh Chelsea. Apa yang beda dari Bayern? Itu yang gue tanyain semalam juga ke lu. Kenapa Bayern dari Bayern bisa? Apa dari Chelsea? Dari Bayern dulu, karena dia ngebendung Chelsea-nya. Ya, yang pasti itu adalah off the ball movement dari Bayern yang mengganggu ritme Chelsea. Jadi Chelsea itu kan datang dengan permainan proaktif. Ya, jadi kita tahu permainan itu ada yang proaktif atau positif, ada yang negatif kan. Oke. Chelsea bermain positif dengan setup yang mau menggunakan Neto sebagai target man dan akhirnya nanti memiliki ruang besar di sampingnya untuk Palmer ataupun Joao Pedro untuk run in behind. Namun setup plan yang Chelsea mau lakukan, planning lah segala perencanaan Chelsea melakukan nih dihancurin secara ritmik sama pressingnya Munchen, khususnya dari duo siapa tuh Topeng, Pavlovic sama Kimmich. Nah ini dua orang ini emang yang sangat berperan untuk ngancurin ritmenya Chelsea gitu. Jadi kalau lu tanya apa perbedaannya, itu clear yang sangat membedakan itu. Nah dari Chelsea sendiri apakah itu juga sebenarnya beda approach-nya kayak ngelawan PSG atau juga sama mengandalkan Palmer? Sama, basically sama. Sama persis berarti ya? Basically sama, man to man mark. Yeah. Man to man mark. Mencoba melakukan permainan cepat, direct, kurang lebih sama sebenarnya. Yeah. Tapi ya gini, kita datang ke Allianz Arena, it's a Champions League night. Malam pertama di Champions League buat Chelsea yang sudah libur Champions League 2 tahun. Yeah. Berisikan pemain-pemain yang kalau gue cek siapa yang udah pernah main Champions League ya? Enzo Maresca clearly game pertama. Palmer mungkin game kesekian ya, dia pernah main di City berapa kali gitu kan. Tapi hampir semua pemain yang main di situ itu game pertama bagi mereka. Garnacho enggak, tapi hampir semua itu game pertama gitu loh. Jadi menurut gue wajar banget datang dari Conference League ke Champions League melawan salah satu tim terbaik di dunia, melawan salah satu tim yang menjadi contender di Champions League setiap tahunnya. Ya menurut gue game pertama adalah blessing in disguise sebenarnya. Lu datang nih, lu sebagai bocil yang gak tahu apa-apa datang ke Champions League, ketemunya langsung sama rajanya di game pertama. Menurut gue it's a blessing in disguise. Rim, let's talk about Vincent Kompany. Ini orang bukan main-main loh Rim ternyata. Ini orang punya visi besar dalam karirnya bahwa gue akan melatih klub-klub besar. Dari cara dia main, fluiditas passing movement ya. Gue udah cukup lama ngelihat Chelsea secara defensif tuh ya, terlepas dari materi pemain Chelsea, tapi bisa dirotasi kayak lu main FIFA, kayak lu main EAFC. Gimana menurut lu? Apa lanjutannya terus gue ngomong. Iya maksud gue, apa tanggapan lu dengan Kompany dan juga Harry Kane yang makin hari makin bagus? Ya, gue ngerasa menurut gue kemarin tuh mismatch. Karena emang mismatch aja. Gue ngerasa ya harusnya sedikit teguran untuk fans-fans Chelsea yang masih terkelabung, apa kalau ini kena asap? Kalau misalnya lihat terkelabut, nggak mungkin bahasa Inggris ini. Terkabuti. Ya pokoknya terkabuti dengan fenomena mereka menang Club World Cup. Tapi mereka tidak melupakan kalau misalnya beberapa game terakhir mereka nggak pernah bagus dari awal season sampai sekarang. Dan terbukti ya, you're not a step closer to what you want. Iya. Apa? You're a step back. Lu tanya apa? Jawab lu nanya apa tadi? Enggak, gue dari situ dulu. Enggak, di saat satu tim, lu di saat ngelihat di saat satu tim mainnya jelek, man.
satu tim nggak bagus. Tim yang nomor 1 lu bakal ngeliat mainnya bagus, man. Arsenal lawan Everton, lu akan ngeliat Arsenal mainnya bagus. Ini terjadi dengan Munchen kemarin. Menurut gue mismatch kemarin itu. Kemarin nggak ada. Gue akuin Vincent Kompany adalah pelatih bagus. First time dia masuk ke Bayern Munchen juga langsung juara lah. Cuman ya kemarin nunjukin there's level to this game. Oke. There's level to when you get to Champions League. Oke. It's not Europa League. It's not Conference League. League. Iya. Dan ini terlihat terbukti di outshine dari segala sisi. Itu mempertanyakan kedepannya bagaimana untuk Chelsea. Cuma Vincent Kompany, dia tuh Pepnya gila. Dia tuh ada Pepnya cuma dengan ramuan barunya. Dengan Pepnya dari bagian dia ngambil main segitiganya yang mirip-mirip kayak Arteta. Segitiga tuh penting. Cuman di satu sisi dia main juga tidak lupa dengan, kalau segitiga Arteta kan cuma mentok di Saka, Odegaard, White kan. Yang apa kalau nggak si Timber lah. Kalau di dia enggak, di dia semua pemain bisa main ini. Emang kita berapa kali ngelihat nih kayak lagi latihan nih main rondo mulu nih, gue liat nggak ada habis-habisnya. Nah itu yang menurut gue terbukti kalau misalnya Vincent Kompany has a bright future, dan gue udah bilang berkali-kali the next pelatihnya City kalau misalnya Pep Guardiola retire, kandidat terbesar adalah menurut gue Vincent Kompany. Oke. Sebenarnya boleh nambahin dikit ya, maksud gue apa yang tadi Karim sebutin nggak ada yang salah sebenarnya, semuanya benar. Tapi itu seperti satu episode dalam pertandingan saya menurut gue. Apa yang lo lihat, mungkin kita kemarin nonton bareng, gue, Karim sama Basya. Apa yang kita lihat Kompany lakukan dengan passing sirkulasi bola horseshoe kalau orang bilang ya. Jadi bola tuh disirkulasi gitu kan. Itu terjadi hanya saat Chelsea sudah jebol 3-1. Dimana di momen itu momen fallnya Chelsea. Dimana waktu 2-1 the game is still on, lu masih bisa ngejar kedua sama lah gitu. Tapi waktu 3-1 kayak gunungnya udah ketinggian deh. Untuk ngejar nih udah nggak mungkin katanya. Dan lu bisa lihat dari gesture pemain Chelsea bagaimana pressingnya jadi berantakan, ngerti gak sih lo? Jadi apa yang dikatakan tadi dengan permainan cantik, dengan sirkulasi bola yang fluid itu, menurut gue terjadi hanya di momen-momen aja, ngerti nggak? Itu nggak terjadi dari menit pertama sebenarnya. Even di babak 1 itu nggak terjadi. Itu terjadi benar-benar. Iya Rondo itu. Iya itu terjadi benar-benar abis 3-1. Karena itu ada konteks. Di mana Chelsea abis ketinggalan 3 gol, hancur mentalnya, pressingnya jadi berantakan, pressing kohesinya berantakan, ya terjadilah kayak gitu menurut gue gitu. Itu tapi kalau kita ngelihat secara 90 menit, sebenarnya itu nggak terjadi gitu loh. Oke. Gitu. Oke, let's move on ke tetangganya Chelsea. Ini gue masuk dulu sama tetangganya Chelsea yaitu Arsenal yang juga away ke Bilbao, ke San Mames. Oke. Iya. Duration. Oh iya oke. Tuh San Mames. Gue ada komentar itu. Ya lu ada komentar? Ada. Boleh udah oke. Keep it tight. Iya Arsenal nanti lo aja berarti. Ya gue justru mau ke Arsenal, mau ke lo. Arsenal saya kasih waktu Arsenal saya ke lebih banyak yang lain. Ini udah mau Chelsea cepat. Come on. Iya oke. Kalau menurut saya Munchen Chelsea ya. Chelsea kan datang sebagai quote unquote world champion. Nah, menurut saya match semalam itu membuktikan bahwa itu hanya pre-season turnamen, tidak lebih dari itu. Saya setuju sama Karim, di outshine dari segala sisi. Bukan hanya on paper pemain Munchen di atas Chelsea, tapi in form, in reality, minutes by minutes, Munchen jauh lebih dominan, jauh lebih banyak missing chance-nya, dan convert ke golnya cuma 3, padahal menurut gue bisa lebih. Jadi karena lo udah nge-push gue ya? Nge-push. Dan juga segitu gak ada Musiala, while Chelsea put all their best player gitu. Jadi menurut gue evaluasi besar untuk Chelsea bahwa ya coba lebih pantaskan diri gitu. Menurut gue itu. Oke, karena lo buru-buru, padahal gue ada komentar ya udah. Gak buru-buru juga sih, cuman ya gitulah. Pokoknya kita langsung move on ke match Arsenal versus Bilbao away. Ini match yang menurut gue ngerasa di match itu seperti ketemu tim Liga Inggris yang sangat fisikal. Cuma mungkin tidak seagresif tim-tim kayak Newcastle, Everton. Tapi gue ngerasa ada physical battle di situ
yang mungkin itu menjelaskan kenapa lagi-lagi Arteta kembali dengan trio midfield Merino, Rice dan siapa namanya Zubimendi. Di situ juga kembali mainkan Eze, Gyökeres dan Madueke dan backline-nya. Lagi-lagi gue ngerasa di match itu bener-bener Valverde ini tip emang pelatih yang menurut gue mungkin bukan yang se-elit kelasnya Flick, Enrique, tapi dia menunjukkan bahwa dia pelatih yang punya kapabilitas meramu tim yang sangat organized. Dan itu Arsenal sangat sulit nge-breakdown, terutama dari mid block-nya. Dia berusaha bermain ngejaga mid block, ngehalang kita untuk progresi. Ada momen-momen di mana mereka mencoba bermain, mungkin agak banyak juga harusnya bermain high line, tapi Arsenal nggak bisa memaksimalkan dengan baik. Ada beberapa momen Gyökeres yang mungkin could do better ketika dapat space running dari left langsung masuk ke tengah dan nyetak gol. Tapi overall gua rasa ini emang gamenya para super sub Martinelli dan Trossard masuk, dua-duanya langsung combine satu sama lain. Martinelli masuk dalam sekian detik langsung nyetak gol, Trossard juga dapat dari work hasilnya Martinelli juga. Tapi yang paling gue lihat di game ini adalah Mosquera lagi-lagi. Ini pemain semoga bisa konsisten karena for 13 million you get this kind of player is ya gue setuju sih. diamond. Maksud gue sebenarnya agak menjadi pertanyaan besar kenapa pemain kayak Mosquera bisa dilepas dengan harga yang berapa 17? 13-15 What the fuck bro, 13 Itu juta untuk center back sebaik itu menurut gue is a steal deal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia datang bukan hanya untuk menjadi pemain rotasi, dia datang menggedor posisinya Saliba dan memberitahu ke Arteta kalau gue juga mampu bermain di posisi Saliba, dan kalau Saliba setelah sembuh dari cederanya, kalau dia nggak step up, dia nggak menunjukkan performa yang at least seperti dulu, ini mungkin aja di overtake sama Mosquera. Tapi kita kembali ke gamenya, San Mamés kita tahu stadium yang cukup intimidating dengan size yang segitu besar, dengan home base yang full pack, full house. Basque people ini nggak main-main dalam mencintai klubnya, karena kita tahu Athletic adalah tim yang sangat dekat dengan rakyat, tim yang benar-benar menjaga marwah darah daripada anak-anak yang lahir di sana, dan itu juga yang mempengaruhi Valverde dalam meramu tim ini. Kita tahu Basque ini punya filosofi tertentu. Kita lihat Arteta, kita lihat Andoni Iraola, bagaimana orang-orang yang lahir dari sana itu punya filosofi tertentu. Yang paling clear adalah bagaimana mereka melakukan intensitas tinggi dalam bermain, dan ini kelihatan di babak pertama tuh Arsenal cukup struggling dengan counter-counternya si Athletic gitu kan. Trio midfield terbaiknya Arsenal dalam konteks bertahan ataupun pressing udah diturunin, karena memang ini respon Arteta untuk menghalangi caranya Valverde. Cukup baik, tapi memang setiap tim itu kenapa yang namanya kedalaman penting, dan hari ini Arsenal membuktikan kalau apa yang dilakukan di transfer window itu terbayar gitu loh. Dimana persaingan itu nggak selalu buruk. Persaingan itu bisa merubah pemain yang jelek menjadi bagus, pemain yang jelek menjadi pemain yang decent menjadi pemain yang lebih baik lagi gitu. Dan ini terjadi di Trossard dan Martinelli gitu. Dengan hadir Trossard masuk dulu ya kan, merubah pertandingan dari sebelah kiri lalu masuk ke tengah karena Martinelli masuk, lalu first touch daripada passingnya. Orang semua ingat sama larinya Martinelli. Kalau menurut gue first touch pasnya Trossard menurut gue special. Dan terjadi lagi di babak setelah itu juga cutback dari Martinelli untuk Trossard. Jadi it's a beautiful night buat Arsenal, khususnya dalam konteks Arsenal akhirnya meramu tim yang bisa dipakai untuk satu musim dengan kedalaman yang baik. Ya, kita ngomongin Spanyol, kayaknya kita juga harus ngomongin rajanya. Ya. Rajanya The King. Gue nggak bisa bahas Arsenal Athletic dulu. Manut gitu sama host manut. Iya enggak, masa gue nggak bahas sama sekali. Itu udah di wrap up semua, Rim. Bukan gua, nih banyak yang dibahas, lu tahu masih ada Serie A, masih ada Premier League. Iya. Ya udah. Ini belum yang kalau gue nggak mau dibahas ya gue nggak apa-apa kalau gue nggak dibahas. Gua kan masuk lu mau langsung ke Madrid. Udah itu tadi lanjut ya. Tadi udah benar-benar describe oleh game dari pertandingan dan gue juga. Nah sekarang kayaknya nggak Aci atau nggak Afdol kalau kita nggak ngebahas rajanya Spanyol, rajanya Real Madrid.
rajanya Spanyol, rajanya Champions League, yang dia bermain di home di Santiago Bernabeu melawan Marcel under De Zerbi yang cukup berani, yang benar-benar punya filosofis yang juga bisa dibilang apa ya, idealis. Tapi Alonso juga meresponnya juga dengan cara yang smart menurut gue. Menurut lo gimana, Rim? Di match kemarin 2-1 Madrid menang, tapi ini bisa dibilang secara scoreline kan tipis. Apakah itu mencerminkan apa yang terjadi di lapangan? Sangat mencerminkan. Gue di sini heads up to mantan pemain MU yaitu Mason Greenwood. It's only matter of time for Real Madrid and PSG come knocking on his door like, hey come on play with us. Udah waktunya. Ini orang menurut gue nunjukin cameo yang sangat bagus banget, bener-bener top. Dari season lalu sampai season sekarang ngebuktiin kalau gue nih pemain ini. Walaupun gue punya kasus di belakang, cuman gue ini pemain penting gue nih. Gitu. Yang gue ngerasa yang bikin kesusahan Madrid di kemarin itu adalah through ball-nya dia, progressive pass-nya, dribblingnya, semuanya. Walaupun oke adalah Alvaro Carreras di sana buat ngejaganya, itu pun masih nggak kuat, masih nggak cukup untuk ngejaga Mason Greenwood. Tapi balik lagi di saat lo winning team, di saat tim champion, gue balik lagi taunya apa enggak simple. Di saat lo kesusahan lo bisa menang atau enggak. Ya itu dia, Real Madrid membuktikan seperti itu. Gue kesusahan gue tetap bisa menang. Itu yang menurut gue hats off. Iya walaupun penalti 2 iya, dan questionable lah. Cuman itu lagi, kalau lo winning team bakal ada momen-momen lo menang kayak begini. Walaupun sejauh ini mereka convincing di game ini mereka harus menang ini nggak apa-apa. Gue rasa it's deserve win for Real Madrid. Ball positionnya Marseille lebih tinggi dari jauh loh, lumayan dibanding Madrid. Dan yang menarik juga adalah ketika Real Madrid meng-approach De Zerbi seperti De Zerbi meng-approach lawannya. Dia coba try to man pressing dengan Rodrigo dan ini yang lebih agak inside. Pokoknya semua itu di cover. Cuma De Zerbi dan Marseille juga bisa keluar dari situ. Bisa dengan, kalau kunci man pressing adalah ketika lu pemain dilewatin, maka strukturnya tuh akan pecah. Dan beberapa kali gue lihat Marcel mencoba itu dan agak sedikit berhasil. Tapi Madrid lagi-lagi gue setuju sama Karim, sebagai winning team bisa over the top dapat penalti lah. Reality check sih menurut gue buat Alonso dan kawan-kawan, karena Champions League adalah rumah mereka, tapi di game pertama melawan Marseille mereka malah dihadapkan dengan lawan yang cukup mengganggu gitu kan. De Zerbi efektif, ini tahun keduanya dia masuk, tahun lalu udah ngasih impact yang sangat-sangat progresif ke Marseille, karena Marseille juga tim besar dari Prancis yang banyak goncangannya gitu dekade terakhir. Tapi datangnya De Zerbi sedikit banyak merubah gitu kan, dia bikin transfer yang cukup prominent, cukup agresif gitu kan, dengan datangnya pemain yang dibuang dari Inggris namun masih bersinar gitu kan, Mason Greenwood, terus ada juga Angel Gomez dari United juga kan, kembalinya Patrick Aubameyang, terus hari ini ada Pavard juga di center back gitu kan. Jadi menurut gue De Zerbi, gue untuk kalau misalnya di game ini ada thumbs up, gue akan kasih ke De Zerbi. Tapi juga di sisi Alonso, game ini juga game yang cukup berbuah baik ya, walaupun ada hal-hal yang tidak reguler terjadi. Contohnya bagaimana di game ini pemain yang gue nggak tahu berapa kali gue dipuji di sini, Arda Güler, yang biasanya bermain memberikan 9 dari 10, tapi di game ini dia hanya memberikan 6 atau 7 dari 10 karena ada blunder dan ada beberapa missing poin lagi di game ini. Tapi after all ini ini skuad muda, ini skuad yang benar-benar lagi diramu, karena kalau kita bicara Real Madrid Champions League, ini rumah mereka. Tapi bagi anak-anak yang bermain yang ada di Madrid sekarang, mereka juga harus learn kalau Champions League itu nggak semudah itu. Dan menurut gue ini case-nya sama seperti Chelsea, game pertama adalah game yang terbaik di kompetisi apapun untuk belajar dan reality check untuk kedepannya gitu. Iya, ngomongin konsistensi itu Mat juga dia harus bawa ke La Liga juga. Dia udah menang lawan Marseille sejauh ini di La Liga, top of the league ya. Top of the league. Besok akan menghadapi Espanyol di La Liga. Menurut lu apakah akan terjadi rotasi lagi atau ini justru akan tetap menggunakan first 11-nya ketika Mas Tantuono lagi. Pakai Mas Tantuono. Why? Kenapa nggak Rodrigo lagi? Rodrigo, Vini dan Mbappe begitu. Maybe menurut lo? Ini Xabi Alonso mungkin dia punya sentuhan
Mas Tantuono itu mungkin selera dia ya. Selera dia lebih mirip sama quote unquote Bernardo Silva-nya Pep di situ. Oke. Di situ. Jadi untuk lebih terstruktur di sepertiga terakhir. Dia mau yang eksplosif itu Rodrigo, Mbappe dan Mas Antono. Guler. Guler ya. Guler, iya. Tapi gue setuju Alonso lebih baik pasang Rodrigo di situ. Karena Rodrigo juga bisa sebetulnya berperan sebagai Mas Antono. Dia lebih versatile. Bisa. Iya. Jadi dan di momen-momen pertandingan dia juga bisa progresif. Iya. Dan soalnya bicara lawan Espanyol sekarang di posisi 3. Jadi bukan ATM di situ tapi dia posisi 3 dengan sangat amat baik, bisa poinnya 10 sekarang. Beda sama Barca poinnya sama. Jadi kan ini bukan game yang bisa lu take it easy gitu. Ini game yang bisa dibilang complicated, rumit juga, ribet juga. Tanpa Dean Huijsen kena kartu merah kemarin. Menurut lu apakah signifikan Rem tanpa Dean Huijsen? Enggak juga sih. Dean Huijsen sebagus-bagusnya cuma 8 game 2 kartu merah menurut gue nunjukin kalau dia oke, walaupun ada satu tactical foul. Tapi kan kartu merah dijadiin 1 match doang. Iya. Diubah peraturan sama La Liga. Kalau misalnya red cardnya cuma jadi 1 match. Cuman gue ngerasa bukan jadi problem untuk Madrid karena progresif ball mereka. Sekarang gue ngeliat Tchouaméni dipegang sama Xabi Alonso beda banget soalnya. Jadi gue ngerasa udah cukup. Siapapun back yang ditaruh ntar mau Eder sama Rudiger tuh udah sembuh belum sih? Belum. Berarti Eder sama ini dulu. Sama Tchouaméni paling. Tchouaméni iya. Ya menurut gue it's fine. Benar-benar pas dan menurut gue Madrid will keep on their winning momentum. Yes, Okay. momentum. Pesan gue satu aja sih buat Madrid ya, karena memang gue menjagokan Madrid musim ini untuk juara La Liga, dan game nanti lawan Espanyol tuh cuma terpaut sekitar 4 hari dan lawan Levante, dan dia punya patron yang disiapkan menjadi senjata utamanya Alonso yaitu Mbappe. Menurut gue Mbappe juga harus di manage game time-nya, karena kita lihat dari menit pertama musim ini sampai kemarin lawan Marseille Mbappe selalu dari sana. Menurut gue waktunya Alonso mungkin kasih kesempatan untuk bintang yang nunjukin dirinya di Cup World Cup. Itu Gonzalo Garcia yang belum pernah dapat starting position gitu loh. Jadi game Levante Espanyol menurut gue game yang paling tepat untuk rest Mbappe. Rest Mbappe, kasih ke Gonzalo Garcia, karena liga ini tentang konsistensi. Liga ini lo butuh, sometimes you have to move backwards to gain something gitu. Jadi dengan mengganti Mbappe bukan lo kendor, tapi lo menjaga fitnessnya Mbappe supaya lo dalam satu musim bisa terjaga gitu. Kayak sulit untuk mengobarkan Mbappe di La Liga ya menurut. Kayaknya di Copa del Rey. Ya mungkin, tapi ya paling ini cuma beda 4 hari. Ya, lihat juga Gonzalo juga secara quality juga tidak sebagus Mbappe, tapi di CWC membuktikan At least gini lah, at least rotasi itu kayak apa sih? Rotasi itu mungkin Gonzalo main 60 menit, kalau nggak ada end product Mbappe masuk gitu loh maksud gua. At least kan jadi Mbappe cuma main 30 menit gitu. Iya. Gue nggak tahu kenapa ada satu klub yang suka banget sama angka 4. Juve. Harusnya biasanya kan lu Arsenal kan, Juve. 4FC gitu, KST. Cuman nih tim 2 minggu terakhir demen banget dengan scoreline 4-3. Kemarin 4-4 lawan Dortmund. Ya. Kita kan semua waktu itu saat preview kita bilang ini mungkin bakal jadi bisa dibilang game yang comfortable buat Juve. Walaupun Dortmund bisa ngelawan tapi mungkin golin 1, golin 2. Tapi wow, 4 gol golnya juga bisa dibilang cukup sensasional juga. Yildiz lagi-lagi proving to the world that he is one of the best left wing currently right now. Vlahovic. Tapi ini seru banget ya. Si singa yang Juve bangun 2 kali comeback dalam satu pertandingan. Iya. 2-0, 2 sama, 4-2, 4 sama. Dan 2 gol 2 menit terakhir dari Juve. Iya. Di 94, 96. Seru parah sih ini match. Ya, jadi yang paling menarik adalah bagaimana Vlahovic setelah beberapa musim yang sangat kurang baik buat dia ya, tapi akhirnya kayak di start 25-26 ini Vlahovic dapat kepercayaan diri. Gue nggak tahu apa yang Igor Tudor sampaikan sama dia atau treatmentnya kayak apa, tapi clear Vlahovic ini pemain yang kita tahu dia punya semua senjatanya untuk menjadi striker terbaik di dunia. Dia punya speednya, dia punya body balance-nya, dia punya set piece quality, dia punya shooting quality. Tapi kok kenapa berapa tahun terakhir dia off gitu loh, sampai fanbase Juve itu terbelah. Ini mau dikemaknain nih orang gitu loh. Tapi sekarang kayaknya cahayanya kelihatan, dan menurut gue nggak tahu di inside Juve-nya gimana, tapi harusnya ini waktunya Juve untuk lock
Vlahovic mungkin dengan kontrak baru untuk paling tidak lu bisa save untuk kepastian dia akan main sama lo, atau kalaupun dijual lu bisa dapat harga yang mumpunin. Dan Itu fun fact match ini, pelatihnya Dortmund siapa namanya? Oh, Niko Kovac. Yurik Niko Kovac. Niko Kovac sama Igor Tudor terakhir ketemu 4 sama juga sebagai pemain. Dan yang golin Igor Tudor sama Niko Kovac. Niko Kovac juga. Enggak. Iyalah. Tapi ini juga bisa jadi statement bagi Dortmund bahwa lu nggak bisa ngeremehin gue. Ya gue setuju itu sih. Gue setuju. Ini bisa jadi dark horse. Lu ngeliat Karim the Dream nggak mainnya kayak gimana? Karim the Dream Mimi. Karim the Dream. Ini artinya Karim the Dream itu dari mana? Apa? Karim the Dream. Karim the Dream. Tapi anomali terbesar Juve musim ini sebenarnya ada satu nama. Ya itu. Lloyd Kelly. Kenapa Ini dia? pemain kan dibuang ke Newcastle free transfer. Iya. Di Newcastle nggak dapat tempat. Di loan ke Juve. Habis itu dalam 1 tahun ya, ini semua terjadi dalam 1 tahun gitu. Terus di Juve akhirnya dipermanenin, dan hari ini dari segala sentimen soal defendernya Juve, tiba-tiba seorang Lloyd Kelly dari Inggris, gue nggak tahu berapa banyak orang di Inggris yang punya karir di Serie A bagus ya, tapi ini seorang Lloyd Kelly yang dari anta beranta yang akhirnya menjadi satu personil yang mungkin diperhitungkan gitu loh buat Juve ke depannya gitu loh. Abis ngegolin 1 gol lawan Inter Milan, terus equalizer lawan Dortmund, harusnya nih pemain akan menjadi pemain kunci sih ke depannya. Tuh Pai, beli Buat di pemain yang Inggris kurang juga. bagus ke Juve itu bisa dibagusin Pai. Martinelli 40 juta. Yeah. Dan Juve setelah 2 minggu ini 4-4 akan nyetak 4-0 lagi ke Hellas Verona yang akan bermain away di Serie A Menurut gue bisa. minggu ini. Why? Kenapa Inggris bisa? ada back kiri lagi gak sih Inggris? Back kiri maksudnya? Dalam rangka apa nih tiba-tiba Inggris back Kok kiri? jadi Inggris back kiri? Enggak, Lloyd Kelly kita mau coba bayangin. Ada gak back kiri? Ada banyak sebenarnya. Ada banyak kalau Siapa ya? lu mau Lewis Hall, mau siapa ya? Kurang. Firman itu boleh Hall. Kurang. Jet Spence. Kelly juga bukan back kiri. Jet Spence. Oh, kurang sih Jet Spence. Jaspens lagi bagus banget. Lagi bagus banget. Luke Shaw. Pemain Inggris musim pertama, muslim Oh, pertama. agendanya lu. Yang Shaw. berlain Kalau- resmi The Three Lions. Jet Spence. Kalau belakangnya Inggris tengah 2 siapa? Udah udah. Kita ngomongin Juve yang akan away ke Hellas Verona. Edit Gil. Lo Juve nanya sama gue gimana sih biasanya? Tanya Karim kalau Juve. Gue nggak nanya ke lu. Gue lagi Juve Verona. gue nggak nanya ke lu. Oh, oke. Dan sorry ya, lu tadi yang nyamber. Dia Lu belum yang selesai lu nyamber. nyamber. Oh, gue Lu tahu, yang gue tahu. nyamber. Hah? Gua Lu yang nggak nyamber nanya tadi. ke lu. Mukanya ke gue kira Enggak, lu mau yang nanya nyamber ke tadi. Lu yang nyamber, gue nanya, gue mau nanya ke yang lain, bukan ke lu. Mukanya ke gue soalnya. Bukan ke lu. Gue tahu kemarin kan Nugi begitu Juve nanya. Verona nanya gue, bayangin. Gue lagi ngomong, gue kan ngeliat semua Mat. Kalau gue nggak ngeliat Oh lu, iya, siap. kesana gue cuma ngeliat dia 2. Soalnya Liverpool si Atletico belum dibahas. Nanti sabar nih, kok Oh, iya, gak pada percaya sama nakodanya gimana sih Pak anjing? Nah biasanya kan soalnya semua 4-4 ditanya. Ya, kayak kita Ya, ngatur karena dulu waktu. nggak kayak Kita ngatur sekarang. Ini ada waktu. Champions League. Nah, akankah terjadi 4 gol juga saat away melawan Hellas Verona? Yang dimana Hellas Verona ini sekarang peringkat 17. Tapi seri 2 kalah 1 deh. Seri 2 kalah 1. Seri 2 kalah 1. Ya mungkin ini match Juve pertama kali seri lagi Pak ya. Juve seri lagi di match ini. Igor Tudor gue ngeliatnya lawan Hellas Verona ada sedikit kryptonite-nya. Dari dulu di zaman dia main sampai sekarang jarang banget menang lawan Hellas Verona. Enggak, menurut gue sih Juve lagi having a time of their life ya. Maksudnya benar-benar lagi di atas, mental lagi bagus semua, dan Hellas lagi jelek. Hellas tuh kehilangan salah satu center back mereka yang oke banget tuh. Diego Coppola ke Brighton, walaupun masih muda, tapi Diego Coppola tuh perannya penting di Hellas fightingnya dia kemarin di musim lalu gitu. Dan reflect ke Juve-nya, menurut gue sih ini harusnya menjadi momentum untuk Juve untuk leading. Karena kita lihat Juve sekarang posisinya udah mengambil, sebentar gue cek, dia poinnya full kan, 9 poin dari 3 game, dan mereka harus keep the momentum, mereka harus tetap menjaga margin poinnya dari Napoli, karena kita nggak akan tahu 38 game ke akhir musim, kita nggak akan tahu kapan ada yang fall off, ya kan, kapan yang bisa nyusul gitu, ngerti nggak? Dan dengan lawannya Inter, lawan bebuyutannya Inter yang sekarang baru dapat 3 poin, itu ini positif untuk Juve. Udah gue jaga margin 6 poin sama Inter apapun yang terjadi. Menurut gue ini akan menjadi momennya Juve untuk bangkit menjadi tim besar lagi gitu. Jadi Hellas Verona menurut gue kalau Juve sampai kalah sih
ada yang aneh berarti. Ya, ya berarti bisa dibilang ini seasonnya Juve. Kita akan lihat Juve akan terbang-terbang sampai di atas. Nah, ngomongin yang terbang-terbang, ada yang lagi turun gunung, nggak di La Liga, di Champions League. Ini tim juga, meskipun dia ke rajanya Liga Inggris, ke Liverpool, ke Merseyside, ke Anfield, walaupun ini tim bisa golin 2, tapi ujung-ujungnya kalah. Lagi-lagi dari gol last minute yang 5 match ke belakang Liverpool sangat clutch di last minute. Van Dijk dengan headernya jadi 3-2. Tapi banyak banget di game ini drama-drama. Ada Diego Simeone yang kartu merah, yang katanya ribut sama fans. Tadi gue baca dari Reds History Indonesia, ternyata juga ada fans yang staffnya Atletico Madrid ngeludahin fansnya. Enggak. Apa tadi ya? Pokoknya itu lah. Lo kenapa ketawa Pak? Pas Red History. Iya pokoknya itulah. Jadi nih fun fact, Simeone ngamuk seumur hidupnya paling parah semalam karena dia diterakin, oh lo ke Arteta Argentin. Dia ngamuk. Arteta versi Argentin gitu ya. Pas interview Simeone ngomong, gue nggak pernah merasa seterhina ini di dunia. cuman yang menarik sih adalah debutnya Alexander Isak. Gimana komennya? Udah lu mau komen tentang Alexander Isak, debutnya gimana? Jadi kebetulan gue nonton, gue medoli nonton, gue bilang Dol, kita 10 menit pertama Liverpool dulu, baru kita pindah ke Chelsea Munchen. Subhanallah 10 menit pertama 2 gol dari Liverpool. Kita pindah ke Chelsea Munchen tuh menit 15. Sampai menit 30 kita 3 gol di situ. Jadi rezeki gue banyak semalam. Oke. The point is Isak belum fit mentally menurut gue. Physically atau mentally? Physically dia oke. Mentally dia belum fit. Dan juga understanding of course tim baru, taktik baru juga belum. Dia relatif 2 gol 10 menit pertama itu Muhammad Salah luar biasa istimewanya. Top dan Isak tidak terlihat sama sekali menurut gue. Isak tuh sampai menit 58 which is sampai menit 58 slot ganti 3 pemain. Dia ngeluarin siapa namanya Gakpo, pokoknya 3 main dan Isak juga dikeluarin. Tidak terlalu terlihat. Muhammad Salah gue lihat luar biasa. Gila nih pemainnya Arab. Setiap tahun kita pikir expire tambah jago. Semalam menurut gue Muhammad Salah menunjukkan dirinya, gue season ini masih ada dan lebih dibanding season lalu. Damn. Itu yang Muhammad Salah display last night. Dengan 1 gol 1 assist-nya. Oke. Nah, comeback Simeone dan taktik yang hebat dari Cops Anfield tadi. Arteta akhirnya Van Dijk ngasih clutch, tapi menurut gue juga itu unnecessary ya. Liverpool bisa conceding 2 gol di babak 2, itu harus dipelajarin. Slot tuh sering begitu. Slot sangat berbahaya nyerang tapi juga gampang kegolan, conceding. Itu harus diperhatiin. Alexander Isak versus Atletico Madrid. 58 minute, 0 GA, 0 aerial duel won, 0 big chance created, one dribbles complete from 3. Isaac Newton's 3 law of motion, walking, jogging, and sprinting. Iya, benar. Isak tidak terlihat sama sekali. Terlihat. Mungkin ya game pertama, Champions League pertama, ulama nggak main, mentally dia nggak fit. Champions League nggak pertama di Newcastle udah deh. Bukan, maksudnya season ini Liverpool. Tapi kalau menurut ahli Red History juga, kombinasi Alexander Isak dan Florian Wirtz semalam tuh ada chemistry-nya. Kapan Ali di konten TikTok atau IG yang bilang anjing nih Isak kurang ajar, pernah nggak keluar? Kan baru main sekali. Ya enggak usah Isak, Wata, Wirtz Menurut gue pendapat Ali setengah benar sih. Setengah benar dari konsep apa, dari konteks apa. Menurut gue game kemarin adalah game terbaik Wirtz dalam berbaju Liverpool. Ya. Walaupun nggak ada output yang sifatnya goal contribution, dan ini akan terus menjadi pressure untuk dia. Namun sedikit demi sedikit kayak gue sampaikan di game lawan Burnley, waktu dia main di left half space, Wirtz bisa memberikan warna baru di gameplaynya dia, dan kemarin dia step up lagi, dia upgrade
dalam cara bermainnya, dan menurut gue dia mendekat ke performa aslinya yang ditunjukin di Leverkusen. Tapi ini akan menjadi hal yang dilematik. Kenapa? Karena gue takutnya sebelum dia nyampe udah kena moral nih, sama pressure media, sama pressure fans gitu loh. Nggak ada pressure medianya lah, boleh. Nggak ada. Ini bukan Pogba. Bukan ya. Ini beda, ini bukan Sebelum pemain 007, ini orang jangan sampai 007. satu game lagi. Karena satu game lagi ya? Satu game lagi. Nah, dia bukannya asis waktu itu. Belum. Oh, belum sama sekali juga. Belum, Community Shield itu. Kita hitung satu game lagi. I'm coming for you. Nah, cuma satu Atau dua game lagi. Atau Enggak, game even di competition dia nggak asis, emang asis. Tahu gua asis sih kayak Asis EGTK kan. Oh, oke. Itu. Nggak, maksud gua, tapi clear, gue bukan hatersnya Wirtz, gue mau dia sukses karena dia salah satu pemain yang gue suka juga sebelum ke Liverpool. Dan kemarin di game lawan Atleti dia menunjukkan warna yang berbeda, dia jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Pas dia pulang gitu ke rumah ngelihat highlights diri sendiri, oh gue bisa kok. Oh gue bisa bermain pakai baju Liverpool gitu. Dan akhirnya di game selanjutnya dia jadi lebih baik gitu. Gue mau kasih kredit juga sama siapa? Gravenberch. Gravenberch. Enggak, dua game lagi nih. 2 game lagi. Gravenberch top. Wah, iya itu. Top. Tapi Mat, ini Kaget gua ini nonton. juga menarik Mat. Ketika lu sebagai salah satu DM terbaik di Premier League, dan lu juga bisa dibilang kalau ngomongin komposisi backline juga dibilang backline-nya bagus. Gol itu kan sumbernya kan juga dari midfield. Maksudnya ketika midfield lu tidak bisa compact, tidak bisa menahan serangan lawan, maka problem itu di midfield sebelum ke back. Kita nggak mungkin dong nyalain Van Dijk, Konate. Oh, oke, paham maksud lo. Oke. Nah, dengan kebobolan banyaknya itu, apakah juga ada peran Gravenberch yang mungkin kurang agresif, kurang commanding di tengah? Iya, memang Gravenberch gue lihat lebih comfortable going forward. Gue bukan comfortable ya itu semalam. Gue top as in Going forward. Dan memang dia naturally bukan defensive midfield kan. Iya, dan gue lihat juga Mo Salah itu dia nyaman juga dengan assist-nya Frimpong walaupun cuma lari-lari. Cuma overlap gitu. Dibanding waktu sama Szoboszlai ya. Jadi lebih terbuka kayak lebih terbuka dan lebih progresif serangannya Liverpool. Nah, in terms of conceding, in terms of defense, gue setuju sama lo. Menurut gue Gravenberch harus lebih assist Szoboszlai di situ sama teman-temannya karena work rate wise dia lebih sering maju gitu. Iya. Nah, ngomongin Liverpool juga di match besok dia akan bermain derby Merseyside. Wow, kita udah ke Premier League dong nih. Oh, kita udah masuk, kita langsung tabrak-tabrak masuk. Udah masuk. Ayo, Tabrak-tabrak masuk langsung. Baca-baca nih. Kita akan ngelihat gimana Liverpool akan kedatangan tetangga yang baru pindah rumah ke stadion barunya, tapi dia akan kembali away ke Liverpool. Musim lalu dia berhasil menahan 1-0, walaupun kalah tapi bisa menahan 1-0. Game kedua 2 sama. Game keduanya 2 sama. Tarkowski. Tapi kita lihat di sini Everton yang bisa dibilang komposisinya juga bisa dibilang cukup baru dengan kedatangan Grealish-nya yang bisa menjadi bantuan lini serang di sisi kiri untuk ngobrak-ngabrik sisinya Frimpong atau Szoboszlai siapapun yang main. Dan dia di situ dan depannya si Thierry Angri siapa namanya? Tierno Bari yang katanya the next Tapi juga belum inilah dia. walaupun dia belum main Belum tapi dia dapet bisa datang waktunya. bisa masuk sebagai subs juga mungkin. Tapi gimana nih? Liverpool kalau ngelawan Everton Menurut yang gue- begini bahaya Menurut gue ini menjadi salah satu game decisifnya Liverpool untuk run dia menjadi champion. Karena kita tahu 4 game udah dilalui tanpa satu pun menang yang meyakinkan. Dan melawan Everton, Liverpool datang bukan hanya dengan ambisi menang, tapi dengan ambisi kedaerahan juga bahwa gue ini yang punya Merseyside gitu kan. Dan ini yang mereka coba buktikan setiap musim gitu. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat penting. Mengingat juga Arsenal lawannya sekarang di balapan title race juga Arsenal akan melawan City yang punya kemungkinan drop point. Jadi Liverpool betul-betul nggak bisa kompromi sama hasil daripada lawan Everton gitu. Dan menurut gue Liverpool punya kemampuan untuk menang. Saran gue Liverpool bisa start menggunakan tim yang cukup solid dari 4 game terakhir dengan menggunakan Ekitike di depan. Karena menurut gue Isak yang ditunjukkan lawan Atleti belum terlalu meyakinkan. Dengan memakai Ekitike, dia masih punya foundation 60 menit bermain.
Kalau nggak ada output, dia bisa masukin Isak yang pasti bisa juga jadi maverick atau pembeda gitu. Iya. Jadi menurut gue ini game yang nggak akan disia-siain sama Liverpool. Iya. Ngomongin Everton juga sekarang posisi 6, poinnya 7, sama Liverpool juga bedanya 5 poin. Bedanya tipis. Jadi ada gengsi juga dari Everton, dia mau berusaha at least mendapat 1 poin atau mungkin menang di Merseyside, menang di Anfield maksudnya. Menurut lu di mana key battlesnya, di mana poin game itu bakal ke stretch atau terjadi banyak battle, karena kalau kita bicara midfield di tengah under Moyes, Everton sangat agresif. Sedangkan di satu sisi lain tadi ngomongin midfieldnya Liverpool bagus komposisinya tapi mungkin tidak agresif. Ini serius kayak gitu. Southampton Championship kan? Everton. Oh, Liverpool lawan Everton. Everton. Oke. Iya. Gimana betul? Di mana justru itu bakal terjadi battle pertarungan? Ya, gue ngeliatnya ini the battle of midfield bakal kelihatan banget. Battle of midfield, battle of aggressiveness. Menurut gue setuju di situ. Baik lagi ini kan si David Moyes kan. David Moyes, one of the last English style of football tuh vintage lah deh doi. Nah, gue ngerasa ini bakal bikin Arne Slot kewalahan, either Everton menang tipis atau Liverpool bantai total. Daim. Takbir. Allahu Akbar. Jadi di match ini gue langsung prediksi aja ya. Oh belum. Mat, jadi pertanyaan nih Mat. Iya. Ya. Masa mau 6 kali berturut-turut gol di menit 80 ke atas? Liverpool. Itu kan bukan suatu hal yang sustainable dong Mat. Ini bukan suatu hal yang bisa berkelanjutan. Apalagi lawan Everton yang begini, nggak mungkin terjadi lagi dong Mat. Menurut lo apa yang harus diperbaiki Arne Slot untuk lebih punya kontrol atau lebih meyakinkan dari awal dan menang convincing di game ini? Tidak perlu ada yang diperbaiki. Kenapa fans Arsenal harus nyari kelemahan Liverpool? Dia cari, golnya bisa di menit 90 ke atas. Tidak ada fondasi yang jelas. Bilang aja Anda sebagai fans Arsenal tidak suka dengan clutch-clutchnya Liverpool di injury time. Tapi menurut lo Enggak, bercanda. Kok ini pembelaan sama ini dia lagi nggak mau dikatain Arsenal nih, jadi begini deh. Dah. Pertanyaannya apa fondasi? Maksudnya apa yang harus dilakukan Arne Slot supaya itu tidak sering terjadi lah, apalagi di match ini 6 kali berturut-turut kan. Iya, nggak sustain. Liverpool dalam hal open play dan going forward itu seram sekali. Tambah ada Isak. Nah, menurut gue untuk itu upaya untuk conceding, dia bisa kurangi Gravenberch, biar itu serahin ke Wirtz aja. Serahin ke Wirtz aja. Coba Kurangin Gravenberch itu Involve ke depan. Iya, get in the box menurut gue. Nah, Birds itu pertama. hampir jarang ke box. Itu serahin ke Wirtz. nggak, dia nyuruhnya mending Verts aja yang kayak begitu. Serahin ke Wirtz. Memang Birds kan. Enggak, Gravenberch itu going into the box itu. Gravenberch itu yang dilakukan sebagai defensive midfield, dia punya tugas lain yaitu sebagai ball progressor. Atau apa sih kalau kata orang ini penggiring air ya, ball carrier, ngerti nggak? Dan dia lakukan tuh biasanya itu, dia biasa di transisi, dia terima bola dari belakang, dia melakukan turn, habis itu dia progress melalui carry, dribble gitu. Tapi biasanya sampai mau masuk ke box, Wirtz yang lebih sering. enggak, udah masuk ke box dilepas bolanya sama dia udah lakukan progressive pass. Nah, pasti. gue lihat lawan Atletico dia beberapa kali off the ball masuk box. Gue lihat itu harus dikurangi. Takut apa? Nah, itu teknik Ya, untuk teknis minor lah. Untuk nge-protect Iya, lah, ya, untuk teknis nge-protect. minor itu Slot lebih jago dari gue. Tapi tadi ngomong apa? Menurut gue ini adalah waktu terbaik untuk tetap memainkan Isak. Untuk menjaga momentum. Iya, dia harus kasih, karena kan Everton odds-nya Liverpool di atas Everton. Jadi kasih tetap Isak. Gak usah yang semalam tuh dipakai sama Slot, jangan dirubah menurut gue. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung aja Tapi ke ya gitu. ke prediksi scoreline ya. Hmm. Berapa menurut lo? Gue 2-1 Liverpool. Lu? 2-1 Everton. Everton. Lu mah? Menurut gue 3-0 Liverpool. Menurut gua 2 sama Liverpool Everton. Kenapa? Oh no. Kok gak boleh prediksi 2 sama? Kenapa? Ya karena gua ngerasa Everton bakal bisa menandingi lah, bukan dari gameplay tapi dari skornya. Siap. Ada momen clutch. Player to watch. Gue kembali sampai ini orang kembali ke performanya Wirtz.
What's Dari mana? siapa terserah? Grealish. Grealish. Menarik juga ya Birds ya. Karena jujur, gue kalau soal Isak, menurut gue ini cuma tentang waktu. 1-2 game lagi jadi itu barang Isak mah. Tapi kalau Wirtz ini pertanyaannya masih misteri menurut gue. Betul. Apakah 150 juta ini worth it? Tidak. Masih Gue setuju misteri. sama Ole. Love Edwards. Maksud gue player to watch ini nih kita perhatikan gitu. Iya. Apa yang bakal bagus? Pemain yang akan Enggak. ditonton. Yang kalian tahu. Kalau secara definitif. Iya. Kan player to watch bukan yang Iya, potensi man of the match. Iya. Iya, begitulah Dipantau maksudnya. lah. Dipantau. Lu tonton Kalau head coach juga jadi. Kalau potensi ya gue Wirtz deh. Weird. In terms of penasaran. Iya. Dan Izak, gue Izak. Nggak bisa Satu. Ya udah, gue Izak. Gue juga sama Isak karena gue pengen lihat gimana ketika Isak prime tuh seperti apa. Bukan prime sih, maksudnya mendekati kondisi terbaiknya di baju Liverpool. Mantap. Kita next aja ke banyak banget big match bagus jadi bingung nih. Kita langsung aja ke match London dulu. Arsenal versus Manchester City. Keep the best for the last. The best Arsenal City dong. Iya lah. Buat match iya. Tapi buat match? buat matchnya iya. Mas maksudnya gimana? Buat match. Serunya. Enggak buat quality kedua tim, Oh. tapi buat drama ya klub Anda dong, fansnya, Klub dia. Anda berdua. Cie. Nah kita sudah Arsenal Man City ini yang menurut gue juga match yang gue ngerasa Arsenal ngelawan City di momen yang tepat karena bisa dibilang City belum grow into the season, Yes. City masih fluktuatif, masih naik turun. Ditambah kalah dengan Napoli. Nah ya btw Ini belum. ini Kalian mau klarifikasi. Saya klarifikasi guys, ini kita belum ngebahas Barca, belum ngebahas Napoli dan match-match yang belum Jumat pagi karena Jumat ini pagi. masih jam. Karena ini masih jam 1 malam. Malam Jumat ya. Di malam Iya. Jumat. Iya. Iya. Ayo lu ada setan lu. Jadi ini akan jadi matchnya antara Erling Haaland kembali akan ketemu defender Arsenal, entah itu Gabi Saliba atau Gabi Mosquera, ya siapapun itu. Ini bakal jadi battle midfield juga. Kita akan lihat Zubimendi ketemu gurunya yaitu Rodri. Kita juga akan ngelihat Seru sih nih. Victor Gyökeres akan diuji di big match. Apakah dia cuman bisa golin lawan tim-tim kecil Golin dia lawan City. atau dia akan golin lawan City? Sepanggungnya saya persilakan. Saya duluan. Victor Gyökeres akan mencetak gol melawan Manchester City, saya yakin itu. Dia sudah melakukan itu di Sporting. 2 gol dan dia sudah melihat dan gue ngerasa City itu backline-nya shaky parah. Dan langsung aja prediksi kita ya. Belum. Iya. Buru banget. Oh iya, gue ngerasa ini match, menurut gue dibilang big match ya, cuman gue pribadi ngerasa Arsenal edge. Time. Gue harus setuju sama lu. Karena menurut gue Arsenal salah satu tim terkonsisten so far. Prediksi gue salah di awal musim di mana gue menjagokan City. Ternyata problemnya Pep jauh lebih kompleks daripada yang kita prediksi. Dia punya permasalahan dalam transisi, dia punya permasalahan dalam kualitas. Menurut gue kualitasnya juga, kualitas City hari ini tidak seperti City yang kita tahu berapa atau 1 dekade terakhir gitu. Kualitasnya lacking menurut gue, khususnya di defensif lacking banget. Gak ada nama-nama yang solid di sana. Mungkin hanya Ruben Dias, tapi Ruben Dias juga 1 tahun terakhir juga naik turun gitu. Terus sisi lain, Pep ini cenderung masih nyaman melakukan hal-hal yang disuka dan itu diterapkan sama dia, dikatakan sama dia di presscon bahwa gue menyukai ribuan passing atau ribuan operan yang membosankan. Jadi dengan pertanyaannya sih menurut gue cuma satu, kalau Pep mau menunjukkan ke Arteta kalau dia yang terbaik, caranya bukan tentang mendominasi. Karena menurut gue ini udah gantian bro, ini udah gantian. Possession is all about Arsenal now. Ini bukan tentang City. Kalau City mau excel, City lakukan apa yang City lakukan melawan MU. Di mana dia membiarkan MU memegang bola dan dia menggigit di momen-momen yang sangat penting gitu. Jadi tapi gue ngerasa Pep secara historis lawan Arteta cukup panas berapa tahun terakhir dan dia pasti gengsi, ini muridnya. Jadi gue nggak ngerasa dia mau lay back. Pasti dia akan mencoba mendominasi dan gue ngeliat Arsenal akan profit dari sana. Ya. Dan kalau ngomongin seandainya pun Pep Guardiola nonton di podcast dan ngedengerin opininya Bang Ole, di sisi lain Arteta juga pasti akan
oh tunggu dulu, Anda mau main defensif, saya akan main defensif. Saya akan mainkan lagi Merino, Zubimendi, dan Declan Rice. Trio yang bisa dibilang Haram. bukan haram bol, tapi ya tidak kreatif. Haram. Tidak, ya oke lah, lu udah haram boleh. Cuman tidak kreatif. Martin Odegaard masih belum jelas bisa main apa enggak. Bisa main bola atau enggak kan maksudnya? Bukan, maksudnya bisa recover atau tidak. Oh, kirain bisa main bola. Apakah this is the time to put Eze in the midfield? No, Odegaard juga kreatifnya nggak kreatif amat ya setelah kita sadar ya. Sudah saya bilang. Hah? Anda gila-gila Dia Odegaard. Saya agak kesel sama dia, padahal dia potensinya besar ya. Iya. Jadi saya kalau jadi Arteta pasang itu Rice, Zubimendi dan Merino selamanya. Intrik Odegaard untuk ada sense of competing supaya kayak lihat Trossard Martinelli kemarin. Sub in langsung 2 gol. Ini 3 akan mendominasi siapapun di Inggris. Gue liatnya ya. Rice bisa agak maju, Zubimendi itu full of creativity menurut gue. Pertandingan ini akan dimenangkan oleh Arsenal. Nggak, menurut saya. pertanyaan gua kan Eze. Oh iya. Eze Enggak, Eze stay. Eze akan Stay on the left wing. Menurut gue stay. Tapi kalau Iya. mengacu kepada argumen Amrabat sebenarnya kita harus kasih hadiah ke Martinelli dengan apa yang dia kasih di Champions League untuk bermain start lagi di left wing. Dan di sisi lain kita bisa mencoba seorang gelandang kreatif yang perannya tidak cukup baik dimainkan oleh Odegaard dengan menaruh Eze di posisi Odegaard. Sedikit eksperimental tapi menurut gue cukup menarik gitu. Iya. Tapi gue ngerasa Arteta bakal kayak gitu sih. Dan kita berkaca dari match sama Athletic Bilbao ini yang tadi kalian lupa bahas mungkin ya. Di mana dualnya ini babak pertama agak shaky Arsenal. Dual tim yang padahal haram bol total mentok-mentokan ya. Ini ya. Babak pertama dualnya kalah mulu. Yeah. Makanya pas Arsenal. Oh. Makanya Athletic Bilbao di babak pertama lumayan gigit Greget. tuh, lumayan greget iya. Yeah. Cuma di babak kedua itu semua udah overcome dan nah itu menurut gue harusnya Arsenal bisa untuk ini belajar dari kesalahan di Athletic Bilbao. kemarin. Kalau Pep mau replika apa yang dilakukan lawan kontra kontra United juga agak susah sebenarnya. Kenapa? Karena problem United kemarin adalah build up setupnya itu terlalu lemah di mana dia menggunakan tiga center back, terus 2 pivot yang sangat jauh jaraknya. Jadi bola yang dikasih sama 3 center back itu terlalu jauh ke 2 pivot, jadi gampang di intercept sama City. Masalahnya Arsenal build up phase-nya sangat rapi dan baik gitu. Jadi ya ini misteri juga. Gue gak ngerasa, menurut gue Pep pasti punya akalnya untuk gimana. Tapi yang gue takutin adalah bukan akalnya Pep, tapi egonya Pep. Karena kalau akal dia punya dan dia ahlinya, dia masternya, tapi yang gue takut egonya. Klub Brugge BTW menang 3-0. Hah? 3-0 lawan Monaco. Damn. Nah, Babak gue pertama. juga mau ngasih catatan untuk Pep bahwa kita melihat bagaimana bersinarnya Doku dan Haaland ketika lapangan itu Stretch. Licin. lebar. Hah? Lapangan tuh. Ketika dia tidak bermain melawan tim yang low block. Ketika Oke. dia bermain counter atau transition counter. Bermain direct. Eze dan Haaland itu luar biasa. Bagus. Doku dan Haaland luar biasa. Seperti jauh 3-4 kali lipat lebih baik. Kenapa nggak Pep coba copy paste aja taktik MU dipakai lagi? Nggak apa-apa jadi new identity-nya Pep lawan Arsenal. Kalau Arsenal doesn't want to play that game, biarin bola di tengah. Oh, tengah sampai Tapi habis. mungkin perbedaannya bisa juga. Tapi mungkin perbedaannya waktu lawan United dia bermain high block. Tapi mungkin lawan Arsenal dia nggak bisa high block. Karena bakal gampang banget di-crack sama Arsenal untuk melakukan. Malah Arsenal yang memiliki, hati-hati kalau Arsenal dikasih kans untuk melakukan transisi juga dia punya pemain yang cocok. Betul. Keres juga cocok dalam Betul. transisi gitu. Tapi Jadi di satu sisi Bukan. transisinya Arsenal transisi pelan. Oh Gue iya, stand iya, by itu- it to itu this isu days. lah. Sudah mulai setuju sama saya? itu Gue juga bilang masih pelan, tapi on Jadi, the way ke gue cepat. lihat- Enggak, lu bisa bilang kan ngomong. enggak. Gue kira- Sebentar. Oh, kita ngomong spesifik Eze. Gue Enggak, lihat bukan. kan- Sebentar. Gue bilang kan waktu itu kan Arsenal memilih untuk melakukan transisi 70-30, 70 pelan, 30 cepat. Itu. Nah, kan lu bilang kan antitesisnya adalah itu dengan ada Odegaard karena pelan. Sekarang apakah masih sama? Gol Trossard ke Martinelli pelan kenceng. Nah, kenceng. 70-30, Mat. Enggak gini. Enggak, 70-30 lu paham nggak? Oke, kita kan nggak bicara soal kemampuan pemain. Betul. Kita bicara soal filosofi Arteta. Iya. Betul. Instruksi. Betul. Dan menurut gua
jika Pakai memang terus, gua nggak pakai. Rim, jika memang City seperti yang Amrabat utarakan menduplikasi cara bermainnya melawan United di mana bermain tinggi dan Arteta memahami itu, dia akan mau nggak mau, gue yakin Arteta bukan orang bodoh juga, dia akan cukup pragmatis. Oh ya udah, City mau tunggu gue di atas, gue crack, gue gas gitu, gue direct gitu kan. Betul. Jadi ini bukan masalah soal kemampuan, ya pemain manapun di saat kasih instruksi pasti bisa gitu loh. Betul. Ini kalau gue lihat Dan menurut gua kalau Gua nggak bahas pemain loh. makanya lu bahas instruksi kan? Gua bahas instruksi. Makanya menurut gua jika benar-benar City duplikasi bermain tinggi, udah pasti dimakan sama Arteta. Arteta akan kasih instruksi untuk kuncinya City nunggu kan maksudnya. Enggak gini. Enggak. Kan tadi lu bilang duplikasi. Melawan Bahwa- United itu yang bahwa- dilakukan adalah dia bermain tinggi. Dia nunggu. Dan dia mengganggu build up-nya United. Iya. Di mana United mencoba ngeprogres bola dari first line ke second line, diintercept dilakukan transisi. Paham nggak? Jika lu melakukan hal sama lawan Arsenal, high line lu malah dihukum. Lu akan di-crack dalam build up. Oke. Paham? Jadi menurut gue yang terbaik buat City di game lawan Arsenal adalah bermain mid block. Tetap dengan mid block, lu bisa melakukan yang mungkin battle of midfield, ya kan? Lu gigit di third line, langsung transisi. Jadi filosofi sama-sama menggunakan transisi, cuma nggak duplikasi dari United. Karena dengan United dia bermain tinggi. Nah, sekarang gua mau poinin perbedaannya yang Eze bawa sama yang Odegaard bawa. Yaitu di bagian cepatnya, di bagian 30-nya. Lo kalau merhatiin pas lawan Atletik itu, dan akan terjadi terus-terusan. Eze cut inside, looking for Gyökeres running behind. Selalu begitu. Dia cut inside dikit, langsung dia mengumpan ke Gyökeres. Ini mana Gyökeresnya masih sedikit bingung dengan instruksinya. Gue berharap lawan City semoga dia nggak bingung. Jadi kalau lawan MU, City itu lebih menunggu, ya kan? Dengan beberapa pemain depannya total press. Menurut gue, kemampuan pemain City ini lebih bagus dalam get in behind dibanding pemain-pemain Arsenal. Reinders, Doku, Haaland apalagi rumah Lu dia. setuju sama gue dong? Gue setuju bahwa Pep perkuat cara main dia Tapi lawan tidak highline. karena dia udah ketahuan low block. Dan Pai, baterai gue 1% Pai, ada charger. Nanti Nah, gue titip HP. sekarang- jadi menurut gue City pertahankan dan perkuat apa yang dia pakai lawan MU menurut gue. Kita langsung aja Kalau ke prediksi skor lain ya. Oke. Dari dulu Mat. Berapa Mat? Waduh, ini bakal agak boring ya. Tapi ya lagi bakal boring nih match Arsenal kecuali minggu tahun lalu ya. Yang mana? Yang 5-1. Menurut gue gak boring sih. Buat dia boring. Menurut gue gak boring. Buat dia nggak boring cuma Nah, pas kan. dia menang. Menurut gue ini, gue mungkin malah bisa bilang gue bisa ngelihat brace Gyökeres dan Haaland dalam satu game. Oke. Skor berapa? Lu berapa ya? Gua 3-2 Arsenal. 3-2 Arsenal, lo? Lu? Gua 2-1 Arsenal. Gue 2-1 Arsenal. 4-2. Kepala gue 4-2? cuman confirm. Menang? Nggak tahu siapa. Di kepala gue. Ayo. Nggak tahu siapa. Gue nggak ngelihat Haaland nunduk soalnya. Divisi gue Haaland jongkok nggak ada. Oh nggak ada. Biasa di awang-awang lu nih. Biasanya di awang gue ada itu kan Haaland jongkok nih kayak gini. Nggak ada di sini. Ya udahlah 4-2. Haaland lagi 4-2. on form Player banget to sih. watch, player to watch. Kalau dari gua mau Mosquera karena gua penasaran apakah ini orang bakal dimainin lagi. Apalagi Saliba dia bisa dibilang udah fit. Kemarin udah masuk bench. Eze gue. Gue penasaran jadi gua Mosquera. Eze. Gue Dan lawan Haaland buset. Rice. Rice. Lo? Madueke bagus banget kemarin lawan Bilbao. Calafiori juga keren banget. Ini beli satu deh. Tapi gue paling berkesan sama Zubimendi. Oke. Zubimendi. Now it's time for the ultimate match antara Manchester United melawan Chelsea. Mantap. The battle of Mason Mount versus Alejandro Garnacho. The Mantap. battle of Karim Nassar versus Ole Alatas. The Mantap. battle of apalah pokoknya banyak battlenya. Saya siapkan panggung Rim untuk Anda untuk ngomong. Ini di sebelah Anda nih kan udah kayaknya udah kemarin itu udah ngode-ngode. Ya kalau kalah wajar aja gitu. Iya menurut gua juga agak aneh kita taruh di akhir karena Ole juga datang dengan permisif dengan kayak ya iyalah kita pasti kalah kemungkinan. Kita kan baru main 6 Munchen, ya kan?
Kita baru main Munchen, bawa first teamnya. Jadi dia mungkin ngerasa tim kita mungkin nggak siap di fitness, Lo kenapa jadi mewakilkan gue? stamina. Itu kan Lo yang nggak akan- punya, lo nggak punya argumentasi. bukan yang lo akan bawa seperti Nggak itu. perlu, guanya ada, gue bisa ngomong nanti. Menurut gue seperti itu Guanya ada. argumen yang akan lo bawa. Gue percaya hal itu. Enggak. Jadi daripada itu ntar ngerasa yang bakal komen-komen, Enggak. oh iya bener Pak Ole, mending gue nyebut dari awal aja ya enggak? Iya. Lo tau kenapa gue ngomong gitu? Apa? Karena awalnya gue pikir Chelsea make it lawan Munchen. Yes. Dan dengan Chelsea make it, tapi make itnya nggak gampang ya. Gue pikir Chelsea akan datang ke Allianz full power. Chelsea akan bisa grab points gitu. Even 3 points. Tadi yang gue pikir tuh kayak gitu. Tapi dan biasanya komprominya adalah dengan lo ngegas banget di hari Kamis, ya kan, melawan Munchen, memaksa mendapat 3 poin. Itu biasanya banyak faktor yang terjadi tuh. Pertama biasanya fitness keganggu, kedua complacent. Setelah ngalahin Munchen, lo hilang fokus. Tapi ternyata hasilnya nggak begitu. Hasilnya Chelsea dihukum sama Munchen, gitu kan, dihukum sama Munchen. Kembali ke Premier League. Pede menang dong. Nggak mungkin Chelsea mau dihukum sama United. Yes. Nggak mungkin. Dari 2013. United sedang tidak baik-baik saja. Betul. Let's be fair. Yes. United sedang tidak baik-baik saja. Lo ngomongin Chelsea sama Munchen is about level. Sekarang juga levels. Yes. Ya, gue akan pakai argumen yang sama. It's about level. It's about level, gue setuju di situ. Tim kita shaky dari 2013, Man. Setuju gak sih, Man? MU Tapi nggak Amrabat pernah dah. shaky ini. Ya enggak? Gak pernah shaky itu. Tim kita sampah dari 2013. Enggak lah. Bisa Tim lu dibilang sampah. ya. 2012 kita nggak ada marwahnya Ini lowest point lu. kalau tim kita jago. Ini lowest point lu. Ini kita main di mana? Lowest point lu. Di Old Trafford. Iya. Old Trafford. Theater of Dream. Have we ever lose To Chelsea. since 2013 in Old Trafford? Ya belum. No. Hah? No. Dari 2013 kita nggak pernah kalah sama Chelsea di Old Trafford. Emang nggak pernah? Iya. Bahkan momen legendnya dia aja dibantai di situ. Nah, dan gue ngerasa jujur Lampard. harusnya gue balik lagi statement gue di awal tentang Chelsea Munchen itu gue serius karena gue ngerasa kabut menang CWC ini lumayan gila loh. Itu dia. Chelsea kita sekarang udah game week berapa sih? 5 ya? 4 game week Itulah terakhir. peran sosial media. 4 game week terakhir melawan tim yang finish di bawah 10 season lalu. Poinnya berapa sih? Poinnya 8. 8. Jadi lu setuju sama statementnya Gary lagi, Jamie Carragher? Carragher Just ngomong apa? about Mickey Mouse Cup. It's a Mickey Oh Mouse Cup. enggak, maksudnya enggak. Kata Gini, Carragher Mickey Mouse Cup. Kata Carragher. Gila masih bagus Mickey Mouse. enggak, gue ngerasa mereka Enggak, di- gue lagi entertain aja. Enggak, Di gini hari aja, Sabtu gini ini. aja. Let's talk about bagaimana kemampuan kita dalam Betul, lapangan. betul. Ya kan? Daripada lu ngomongin piala orang. Lo enggak? Iya betul. Lu ngomong aja. Pertama menurut gua ada levels. Yes. Dari performance ada levels. I agree. Kedua dari quality of players, ya oke lah. Quality of players oke, lu juga punya yang bagus-bagus, ya kan? absolutely. Tapi mentally, secara keadaan di ruang ganti, it's not looking good. Ini sangat buruk. Lo bisa cek di beberapa source kalau memang udah denger international reset, Belum. international break reset, Belum. ini akan dilakukan sama Ineos. Bahwa di Oktober tanggal 9 sampai 14 akan terjadi international break. Timnas memainkan lawan Saudi. Nah, itu akan menjadi momen reset dari Man United. Apalagi risetnya? Risetnya Main ini di UAE. mengindikasikan bahwa Amorim out. Oke. Jadi ini game yang pisau bermata dua. 3 match ke depan bisa dibilang ya. Pisau bermata dua untuk MU. Di mana dia bangkit, bener-bener bangkit. Amorim bener-bener ngelepas semua ego dia. Dia bener-bener bisa gapai motivasi pemain untuk merubah keadaan. Atau malah yang tadi gue bilang international reset ini malah ngancurin lagi gitu loh. Dan pendapat gue, tim gue ini bukan dalam keadaan buruk secara mentally. Tim gue ini keadaannya kurang baik atau belum jago atau belum sempurna dalam bermain. Melawan tim yang mainnya nggak bener, mentalnya nggak bener. Mainnya nggak bener. Iya, kapan lo main bener? Mainnya nggak bener. Kalau main kapan lo main bener? All the stat proof we are a Iya, very kapan? good team. Kapan? All the stat proof. Kapan? Lawan Arsenal Amorim, kita main Amorim bagus. lawan Arsenal dengan Amorim dengan MU, pelatih dengan poin terendah. Ya betul, gue setuju. Amorim Iya. ya yang sekolah bola lebih dari kita semua Betul. bisa kalah paham sama sedunia yang nonton bahwa Oh, dia nggak enggak. bisa pakai double pivot. Oh enggak lah.
Dia nggak bisa pakai double pivot di ruang yang segitu besar dengan memakai Casemiro atau Ugarte. Oh enggak, menurut gua salahnya kita adalah kita menerka-nerka suatu hal yang kita sendiri tidak tahu pembelajarannya. Apa di sini kita tahu? Kita cuma tahu surface level of the playing. Amorim nih license A. Oh, bukan kita ya? Pro. Bukan kita berempat ya? Bukan kita berempat. Bukan kita berempat ya? Setuju. Yang menilai Amorim itu salah menerapkan filosofi itu Setuju. bukan kita berempat Setuju. ya. Jadi kita itu mungkin majority dari penonton bola. Setuju, gua Sampai ada interview. Kapan lo mau ganti filosofi lo? Ini ganti gue aja. Iya. Lo iya. Jadi jangan mendiskredit kita karena kita nggak punya license. Gua nggak ngediskredit, gua nggak ngediskredit lo pada. Ya terus? Tapi orang-orang yang ngomong mereka nggak tahu apa-apa. Gua ngerasa lama-lama nih. Terus? In Saturday we will. Result ngomong. Reza ngomong, but the start Pelaku-pelaku sepak bola ngomong. Gini, Pak Ole. Yet lu masih belain Amorim, bener tuh logikanya di mana? Gini Pak Ole. Di saat pelatih, kalau misalnya tugas pelatih adalah bola itu sampai ke depan gawang, sampai depan gawang tuh pemain shoot. Lagi nyalahin. Makanya gue Enggak lah. bilang mungkin Lo enggak lah, kalau Enggak, kondisi di mungkin- final third kita nggak bisa golin, salah pelatih ya juga. mungkin karena efek lu punya seseorang yang sacred kayak Alex Oh, Ferguson, enggak. lu jadi reluctant atau agak berat untuk nyalain pelatih. Enggak, Udah lah. gua nyalain pelatih kalau misalnya substitute salah. Ininya salah gua bakal nyalain. Cuman kalau misalnya Filosofi nggak masuk akal kok dia nge-bypass midfield. Bener nggak? Ini yang setuju sama gue, bener nggak? Filosofi nggak masuk Oh, nggak. akal. Kalau dia udah nggak kita anggap, nggak kita anggap, Mat, nggak kita Mat. anggap, Filosofi nggak masuk kita akal anggap nggak, bro? obrolan ini. Support teman Anda. Nggak kita anggap Kali obrolan ini saya ini. kasih panggung dua MU. Maksud Kita gua, jelaskan ya. gua pertama nih, gue statement, gue tidak datang dengan cloud atau dengan kabut CWC. Gue bilang tim gua bukan tim yang bermasalah secara mental. Jadi is all good secara mental. Kita punya pelatih dengan taktik yang cukup baik, ya kan? Punya beberapa bintang juga di tim. Melawan tim yang mentally keganggu, secara permainan keganggu. Terus gimana? Siapa Terus sih? gue harus ngomong ini bukan levels. Mat, Ini bukan kita levels. mau band for band line up juga. Lo juga. Kan siapa nih Chelsea pemainnya tau nggak? Emang gue ngomong apa Selain tadi? Emang gue ngomong apa tadi? Iya, Gua ngomong lu apa? dengan pemain yang Itu gua punya beberapa bintang pemain juga. bintang. Siapa? Beberapa bintang juga. Siapa? Lu ngerti Ayolah, kata juga? Ververen. Siapa? Oke. Ini siapa? Coba. Enggak, sebentar ya. Iya. Jadi gini, lu lu bertiga berharap Oleh gua. juga harusnya gak usah. Enggak, maksud gua gini, lu bertiga berharap gua, ya. Berharap gua kayak gaya-gaya gue yang biasa gitu. Oh, kita ini lawannya MU levels. Iya. Kayak gua lawan Burnley. Iya. Burnley. Keadaannya iya, keadaannya, bukan timnya, keadaannya. Astagfirullahaladzim. Wow, Burnley Iya. is a bold Burnley statement sih. is- Tapi bro, Burnley, Keadaannya ya begitu, keadaannya. Mungkin next year dengan pelatih yang lebih Iya. baik, dengan keadaan yang lebih baik, mungkin berbeda. kalau gue mau Gitu. Ya, coba gimana? gue capek ya sama Amorim. Kita setiap match gak ada yang fix apa yang kita mainin, cara main kita Nah, berubah-berubah. kalau dia nonton 5 menit Gue- terus main HP, gua nggak ngitung. Enggak, gue Iya. MU ini kan yang kita anggap kurang abis Ferguson itu identitas. Sekarang datang satu orang yang menurut gue ultra identitas. Dia dengan playing style yang maunya dia seperti apa, tapi pemainnya diganti-ganti, sama aja bohong. Sama aja. Kita bingung di last third, kita nggak bisa build up. Apa gitu maksud gue? Nggak bisa build up dari mana sih? Kadang-kadang gue bingung nih. Iya. Ya itu lawan City kan kelihatan. Kurang contoh lawan City. Ya lu cek gol Iya, lawan lawan City gimana. Lawan City kita dikasih bola, emang dikasih dipancing. Problem lu di build up. Lo pegang bola. Iya. Tapi kita sebetulnya gak convincing dalam build up. Nah, kalau gue boleh ngasih saran buat lo Amorim, I give you advice, Mr. Amorim, please teach this and give the fucking WhatsApp Amorim. Is Ngomong keep apa? playing Maino. That's Oh my iya, ini only. bagus tuh. That's Kemarin my kamera only bagus advice tuh. for you. Pep Setuju Itu gue. sedikit harapan untuk kita. Maino pakai. Lo tau yang gue Itu takutin pertama. apa di game ini? Ada satu di otak gue ya, di otak gue ya. Ada satu skema yang mana MU bisa getting better dan 3 mengganggu filosofi Amorim. ya itu. Dia main 5-3-2. Jadi dia tahu Bruno, Casemiro, Mainu di tengah. Main lebih deep. 2 striker di depan. Nah ini kalau dia sampai pakai ini ya mungkin berbeda banget. Iya, dia ngaca gitu loh Amorim dengan identitas lo tidak works, ngaca. Itu. Dan lo juga ngaca pressure-nya seperti apa. Ini bukan Sporting Lisbon, bro. Lo ini satu klub dengan fanbase terbesar di dunia, bro. Valuasi terbesar di dunia. 600M kemarin masukannya. Yoi. Paham gak, bro? Lo ngaca, lo bukan di Portugal. Harus ada adjustment, Amorim. Kita nggak bisa build up
kita nggak. Kalau gue berharap Lisandro Martinez sehat, gue nggak taruh back, gue mainin jadi DMF. Gue jadiin DMF sama Maino sama Bruno, sumpah. Damn. Dari nggak punya kita. Terus Maguire masukin di 85 ke atas, jangan di mana? Jangan di Menurut gue jangan di Starting lah. De Yoro, Delit sama show. Sama show. jangan show Heaven. I don't heaven. Siapa? Coba. Siapa ya? Ya, Maguire jadi sweeper. My point is kalau Amorim tidak berubah sama sekali, apalagi lawan Chelsea ya, dan capek lagi. Nanti gue dari Ole ngomong international break mau reset, begini lagi. Bad lagi tuh another coach, same shit. Capek. It's not a good time to be a Manchester United fans. Berarti Tapi emang mungkin standar Le- gitu lah. sebelum melanjutkan perdebatan yang sangat asyik ini, sebenarnya gue ngerasa di luar City kemarin ngasih bola ke MU, memang ketika MU ketemu tim-tim yang secara base-nya adalah possession, itu dia bisa nge-stretch lapangan dengan 3 pemain kan. Yang itu ngemaksa tim-tim ini tuh juga entah lu nge-stretch juga atau bermain lebih deep. Nah, ini poinnya adalah gimana Chelsea bisa mengcounter permainan lebar tuh dengan Dorgunya yang masuk, ininya yang ini, dan ngandelin kemarin crossing walaupun gak berhasil, tapi kan kelihatan mereka tuh mau ngasih bola ke Sesko atau Mbeumo di tengah dengan crossingnya itu, dan gimana lu nge-counter itu? Ya menurut gue ada 2 hal sih. Yang pertama, Chelsea akan main compact. Chelsea akan bermain compact, dia akan memaksa MU untuk masuk juga ke dalam. Karena kalau dia terlalu melebar dan kita compact, terlalu banyak gap between players yang Chelsea bisa eksploitasi gitu. Jadi ini akan jadi ya salah satu tactical battle juga lah, itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana masalah masalah menganulir wing play-nya mungkin ya. Kita bisa lihat bahwa ya satu good thing about Amorim adalah wing play-nya gitu loh. Dan menurut gue dengan bermain compact ini memaksa juga MU untuk lebih tersendat main wing play-nya gitu loh. Jadi ya kita lihat aja lah. Menurut gue simple sih ini game. Ini game 2 kata aja, mismatch dan levels. Mismatch Dan levels. and levels. Wow. Krim. Satu kata, 2 kata. Enggak, menurut gue balik lagi kabutnya ini bakal hilang. Gue ngerasa kalah lawan MU bakal ngerasa kalau misalnya ini tim Enzo Maresca bukan pelatih yang sejago itu lah. Bakal kebukti di match ini, gue fully percaya di itu. Kita ini sekarang semua diseri lawan Crystal Palace, kita kayak oh iya lawan Crystal Palace gak peduli. Diseri lawan siapa lagi? Ya menang tidak meyakinkan lawan Fulham. Terus dia menang lawan West Ham ya. Menang lawan West Ham ya, menang lawan Fulham kebantu wasit. Seri Brentford. Nah, Salah sama Brentford karena wasit. Seri Seri yang Brentford karena wasit. Seri sama Brentford. Fucking Brentford. Enggak. Brentford without any good player. Without any good player. Lu Terus kita di sini bener-bener mau ngajak gue historically performance kita gimana? terus kita Lu udah bacain performance gue kan? Enggak, Boleh gue season bacain performance lu? season ini. Boleh gue bacain performance lu? season ini gue lawan siapa, lo lawan siapa? Enggak, boleh gue bacain performance lu? Di Grimsby kita satu kan di situ doang kita diserang, ya sisanya siapa? Ya? Fucking Burnley. Cek, menang. Gimana? Menang. How you win? Menang. Hah? Convincing. Enak banget bacain performance orang. Lu siapa? Lu Arsenal. Lo enggak 4 match terakhir. Hah? Lu Liverpool bacain performance 4 orang. match terakhir gue ketemu siapa, dia ketemu siapa? Iya benar 4 juga match lah. terakhir nggak ketemu satu pun. Fucking Grimsby. Satu pun. Fucking Burnley. 4 match terakhir nggak ketemu satu pun Kita yang lawan season Arsenal. lalu finish di Kita lawan atas Arsenal, atas lawan poin siapa 10. Di atas peringkat 10. Dan cuma bisa dapat 8 poin. Kaget tuh lawan Terus Munchen baru. terus di situ iya sekalinya ketemu sama tim jago dikit nggak bisa apa-apaan. Iya kan? Gue setuju sih. Kemarin Ini Atletico Champions League nggak ada game seru-serunya. setuju gue. Iya. Kayak MU Kalau kita menang. nggak live react juga itu game biasa aja. Itu serunya karena kita live react. Kapan? Sisanya kemarin semalam apa? Udah terbukti. Cuman the nail in the coffin ya will be that match. Iya. Menurut gua. Ya, Saturday kalau- come cepetin menurut gua. Cepetin ya. Cepetin. Match-nya kalau perlu kita kelar tek kita nonton. Besok loh sebenarnya secara ada dari Jumat ya. Iya benar sih. Harusnya Iya. besok lah, iya. Besok jam berapa ya? 10. Jam 10 11 sekitar. Lu Kita nggak- juga lu ada nggak live ikut, reaction by the way. Ya berarti kalau lo tadi Pak Ole bilang lu is fucking Burnley, Enggak, gue bilang mismatch mau- and levels. iya, lu enggak mau counter. You are fucking Brentford. Jadi Burnley lawan Brentford. Enggak, gua ngerasa it's not, maksudnya
presiden apa yang bisa dibawa ke Chelsea kalau misalnya di season ini juga nggak bagus. Loh, gua Cuma nggak kita bilang- semua gua kita nggak- semua sorry, kita semua terkabut dengan dia Senggaba- habis menang CWC. Enggak. Kita semua ngerasa ini tim udah mau sampai game week 38 dia mau degradasi ini. Kita enggak kok, yang penting menang CWC itu doang, tau gak? Semua fansnya kayak begitu. Dan ini emang beneran terjadi. Lu Ayolah ngomongin- kita fair-fairan. gua- Kita fair-fairan di sini. Kita Mau fair fair-fairan. nggak? Mau fair nggak? Hah. Kita ngomongin game jangan fans ya. Apa? Mau fair nggak? Iya ngomongin Kita ngomongin game, ayo. Iya jadi gua. Ayo, oke. Kita balik ke game ya. Heeh. Nggak fans ya? Nggak fans. Oke, karena gue dari tadi nggak nyerang fans MU. Gua nggak nyerang, gua nyerang. Oke, ya. Seburuk-buruknya Chelsea tidak seburuk MU. Ya, gue bilang secara ini terakhir statement gue terakhir, habis itu kalian silahkan. Ya, kita nggak ada masalah dalam bermain. Oke, kita hanya ada 1-2 hal dalam defending. Oke, secara mental bagus. MU lebih banyak buruknya daripada baiknya. Selesai. Mismatch and levels. Selesai. Iya. Udah. Nah ini adalah contoh kabut yang gue bilang tadi, Mat. Sampai fansnya nggak ngerasa kalau misalnya itu game mereka di 4 game terakhir mereka mainnya jelek. Dia nggak sadar. Kebayang nggak lo? Kita langsung aja guys ya. Masih belum. Oke, the floor is yours. Kita sih di saat ketemu lawan yang defense-nya bagus. Look at this defense, bro. Oh iya. Come on, bro. Siapa Tosin ada Rebioyo, Acampong. Acampong, Calobah, Waduh. Ueha. Wah. Apa? Ada yang nggak? UWH bagus dong. Kemarin? UWH. Kemarin? Ada yang huruf hidup semua tuh. Ya tengahnya doang, tengahnya yang Nggak shaky lah. Itu huruf hidup semua. Rim. O A I apa. Rim tengahnya yang shaky lah. Kalau fullback bagus ya sih. Iya, fullback kiri bagus, kanan kita pertanyakan. Midfield Caicedo bagus, sisanya kita pertanyakan. Enzo? Enzo kan dia ngakuin bahkan Enzo lagi nih. Enzo gantilah kemarin pas Enzo gantilah ada kemarin. Kemarin ada depannya. Joe Pedro oke. Palmer bismillah. Kirinya siapa? Ini paling mau Garnacho. mau berandai sama Garnacho. Berandai Iya sih, dengan gue Garnacho. prediksi gue MU menang. Nah. 4-1 lah. 4-1. MU menang 4-1. 4-1. Kalau Ya karena Setuju. jagonya MU tuh bikin bingung kita semua. Gue setuju. Itu enggak ada Unexpected. kepastian, iya. lu Setuju. 4-1 juga. 4-1 satu yang golin Chelsea Garnacho. Dan golin duluan Chelsea. 2-1 Chelsea. 2-1 Chelsea. Gua 3-2. Damn, enggak deh. 2 sama. Lagi-lagi ini game bakal seri lagi. 2 sama. Player to watch. Player to watch. Gue sih Garnacho ya. Gue Garnacho. Gue bilang tuh orang baik ke Old Trafford. Gue Sesko. Gue Ahmad Diallo Lo? atau Kobe Mainoo. Palmer. Oke. Guys, itu aja guys kali ini review. Mungkin ini karena masih 1:30, boleh gak sih kita baca ini line up Barca sama Napoli keluar? Nggak usah lah, udah nonton. Lu udah tahu lah sampai siapa. Sekarang Oh iya gue lupa ya. Ini bukan Dia live. bahkan udah tahu skornya berapa. Bener juga ya. Bener juga. Iya, Ya udahlah. Yaudah guys, itu aja guys. Seperti biasa subscribe Grombol Extras, dan juga tonton live react. Kita hari Minggu ini ada 2, ada Chelsea melawan MU dan juga MU lawan Chelsea dan Arsenal melawan Manchester City. Mantap. Kita bakal ada 2 live react minggu ini. Itu aja guys. Let's go.